Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita teruskan pengajian kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Pada kesempatan ini kita akan membahas babu la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsanu syatin. Babul la tahkiranna, bab ini menjelaskan la tahkiranna ojo ngino temen siro, ojo ngino temen sapa jaratun seorang tetangga li jaratiha maring tetanggane si jarah walau firsinu syatin, walaupun dengan kikil domba. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais, haddatsana ceritake nan ing kita sapa Ismail bin Abi Uwais. Qala haddatsani Malik, haddatsana ceritake kita sapa Malik an Zaid bin Aslam, saking Zaid bin Aslam an Amr bin Muadz al-Asy'ari, saking Amr bin Muadz al-Asy'ari an jaddatihi, saking neneknya Amr. Anas tune neneknya si Amr iku qalat, iku matur sapa atau ngendika sapa jaddah, qala ngendika linu bateng ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al mu'minati, wahai istri-istri orang-orang yang mukminat, wahai para perempuan yang mukminat, lah tahkironna ojo ngino nemen sira, la tahkironna ojo ngino nemen sapa imratun seorang wanita, mingkunna setang-sang sira kabeh li jaratiha maring tetanggane si imraah, walau kura usyatin, walaupun toh itu dari kikilnya kambing muharrokin kang dibakar. Jadi kalau menggunakan konteks ini bahwa memberi atar kepada tetangganya berupa kikil dalam konteks pada masa Rasulullah itu walau ini artinya bahwa memang biasanya para sahabat Rasulullah itu kalau memberi sesuatu kepada Rasulullah itu tidak sekedar hanya kikilnya itu ya, satu kaki belakang sak pahane kan, itu biasanya memang kalau memberi itu sangat banyak ya, sangat banyak. Makanya biasanya kalau Rasulullah itu tindak dan akhirnya mampir ke rumah sahabat, itu sahabatnya sedemikian gembira, dan saking gembiranya itu biasanya dipotongkan kambing kan itu. Kalau kita kan enggak ya, kalau kita sekarang ya, kalau di Indonesia mungkin dipotongkan ayam. Kalau dipotongkan ayam terlalu lama, tinggal belikan aja sate kan itu. Jadi kalau pada konteks Rasulullah itu memang rata-rata seperti itu. Makanya ketika kita diminta untuk memberikan sesuatu kepada tetangga itu, memberi kikil kambing itu di sini ada walaupun. Ini hadis berikutnya senada. Haddatsana Adam, haddatsan ceritanya kita sapa Adam qala kita sapa Adam, haddatsana ceritakan kita sapa Ibnu Abi Dzib, anak lanang bapak Dzib, qala ngendika sapa Ibnu Abi Dzib, haddatsan ceritakan kita sapa Sa'idul Maqburi, Sa'idul Maqburi an Abi saking bapak Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah ta saking Abu Hurairah, qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimati, wahai para perempuan al-muslimati yang beragama Islam. Ya nisa il-muslimati, wahai para perempuan al-muslimati yang beragama Islam. La tahkironna ojo ngino temen sapa jaratun seorang tetangga li jaratiha maring tetanggane si jarah, walau firsina syatin, walaupun tadi merupakan sama ini kikil dari domba kan itu. Jadi kikil dari domba. Jadi artinya apa kalau kita pahami itu, bahwa kalau kita memasak sesuatu yang baunya sampai ke tetangga dan ternyata kita tidak memberikan sesuatu, maka kita bisa dikatakan sebagai satu penghinaan, sesuatu yang menyakitkan kan itu. Kita teruskan ke berikutnya, babu
syikayatil jari. Babu syikayatil jari. Bab ini menjelaskan tentang gangguan dari tetangga. Haddatsana ceritakeun kita sebuah Ali bin Abdullah bin Abdullah. Qala ngerti sebuah Ali bin Abdullah. Haddatsan ceritakeun kita sebuah Safwan bin Isa. Qala ngerti sebuah Safwan. Haddatsan ceritakeun kita sebuah Muhammad bin Ajlan. Qala ngerti sebuah Muhammad. Haddatsana ceritakeun kita sebuah Abi bapak ingsun. Rupane sinten Ajlan berarti kan karena yang ngomong tadi Muhammad bin Ajlan berarti Abi ini adalah Ajlan. An Abi Hurairah atau sang Abu Hurairah. Qala itu sapa Abu Hurairah qala matur sapa rajulun seorang laki-laki, ya Rasulullah wahai utusan Allah, innali setune ingsun iku jaron iku duweni seorang tetangga yu'dhini kang nyakiti sapa tetanggane ingsun. Faqala maka nuli ngendika sapa Rasulullah, intolik budalono sira, artinya pulanglah, silakan Anda pulang. Fakhrij mongko ngetokno sira mata'aka ing harta bendamu ila thariq maring dalan. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah memberitahukan bahwa tetangganya itu senantiasa menyakitinya. Ini akhirnya Rasulullah itu minta ini semacam protes kan, Agar apa? Agar orang-orang lain tahu kalau tetangganya itu senantiasa menyakitkan. Dengan cara apa protesnya itu? Dengan cara bahwa harta bendanya yang dimiliki oleh orang yang disakiti itu disuruh mengeluarkan di jalan. Sehingga nanti seluruh orang itu bertanya, itu ada apa ini kok? Ada kursi, ada meja, ada apa-apa kok di jalan semua kan itu. Fantola kemangonuli pulang sapa rajul fa akhrija mangkon ngetokaken sapa rajul mata'ahu ing harta bendane si rajul. Fajtama'a karena harta bendanya dikeluarkan, fajtama'a mangkonuli kumpul sapa anas menungso ale ing atase rajul. Faqalu mongko padha takon sapa Anas, masya'nuka mau ta apa sya'nuka iku kelakuanmu. Ada apa gerangan? Kok harta bendamu, kursimu, mejamu, alat-alat masak kok dikeluarkan semua kan itu. Qala mongko ngomong sapa rajul, lid iku tak ingsun jarun tawi tetangga yu'dini kan nyakiti sapa jarni ingsun. Fadzakartu mongko nuli matur sapa ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala karena itu faqala mongko nuli gitu sapa Nabi intalik fa akhrij mata'aka ila tariq intalik pada budak dalam sira fa akhrij mongko tono sira mata'aka ing harta bedamu ila tariq maring dalan. Jadi saya itu punya tetangga senantiasa menyakitiku kan itu ketika orang-orang bertanya itu jawabannya ngoten. Oleh karena itu karena tetanggaku senantiasa menyakitiku, maka saya matur ke Rasulullah, gimana cara mengatasinya wahai Rasul? Dan Rasulullah ternyata di jalan keluar, silakan Anda pulang, keluarkan harta bendamu di jalan kan itu. Dan karena itu tidak laksanakan. Fajalu mongko fajalu mongko dadi sapa Anas iku yaquluna padha ngendika sapa Anas, padha ndongaake sapa Anas, Allahumma anhu, Allahumma dukusi il'an, mugi-mugi lanate panjenengan hu ing tetangga yang menyakiti itu. Allahumma dukusi ahzi mugi-mugi nginaken sapa Tuhan ing tetangga yang menyakiti itu. Fabalagha mongko nuli sampai apa cerita niki, keadaan niki, jadi orang pada kumpul dan akhirnya mendoakan agar tetangga yang menyakiti itu mendapatkan laknat, dihina-hinakan sampai kepada dia kan itu. Fa'ata mongko nuli teko sapa tetangga yang menyakiti itu ing rajul. Akhirnya tetangga itu menemui laki-laki yang disakiti itu. Faqala mongko nuli ngomong sapa tetangga yang menyakiti itu, irji bali sira ila mangzilika maring omahmu. Fa wallahi mongko demi Allah la u'dhihi ora bakal nyakiti ingsun ka ing sira. Ya menyakiti tetangga itu banyak macamnya. Satu contoh misalkan ada tetangga itu kalau memutar memutar tip ya, memutar sound system itu keras sekali kan itu. Sehingga dan tidak tahu waktu kan itu. Jam setengah 10 malam diputar musik keras, musik kesukaannya kan itu. Misalkan dia suka musiknya siapa? Metallica kan itu. Sambil jingkrak kan itu. Kalau diingatkan dia ngomong, ngapain saudara repot-repot?
ini di rumah-rumahku, yang membeli tip saya sendiri pakai uangku, listrikku kan itu. Kenapa sampai terganggu? Jadi kalau sudah tidak bisa dikasih tahu seperti itu, ya tadi diminta protes seperti Rasulullah kan itu, nanti seluruh barang-barang dikeluarkan di luar biar tetangga-tetangga tahu kan itu betapa jahatnya tetangga kita itu terhadap kita. Ini artinya bahwa protes seperti itu ya yang dicontohkan Rasulullah itu boleh kan itu boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengingatkan, kalau diingatkan dengan cara baik-baik sudah tidak bisa, ya perlu diprotes seperti itu kan itu. Tetapi kalau sama sabar lebih bagus, dan didoakan aja kan, doakan semoga tetangga kita itu menjadi sadar kan itu. Haddatsana Ali bin Hakim, haddatan citane kita sebut Ali bin Hakim Al-Audi. Qala ngendika sapa Ali, haddatan ceritakan naing kita sapa Syarik an Ibnu Umar an Abi Umar sang Abi Umar, an Abi Juhaifah sang Abu Juhaifah. Qala ngendika sapa Abi Juhaifah, syakawatul sapa rajulun seorang laki-laki ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, syikayatil jari tadi itu artinya wadule seorang tetangga nggih. Babu syikayatil jari tadi bab yang menjelaskan tentang wadule seorang tetangga. Syakawatul sapa rajulun seorang laki-laki lan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarahu ing tetanggane si rajul. Faqala mangko nuli ngendika sapa jeneng Nabi, ihmil gawa sira mata'aka ing harta bendamu, fadahu lan letakno sirahu ing mata'ak ing harta bendamu ala tariq ing atas dalan. Faman mangko samane wong marok liwat bi kelawan man, yal'anu mangko bakal nglaknat sapa man hu ing tetangga yang menyakiti itu. Faja'ala mangko dadi sapa kuluman saben-saben wong marok liwat man bi kelawan dengan ya bi kelawan keadaan di mana banyak harta benda yang ada di jalan itu, yal'anu mongko bakal nglaknat sapa man yang lewat itu hu ing tetangga menyakiti itu. Faja'a mongko nuli teka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mongko nuli ngendika sapa Nabi malaki itu minan nas faja'a ila Nabi faqala berarti teka sing menyiapkan rajul ini malaki itu minan nas mautai apa laki tukang nemoni ingsun men sing menungso faqala maka itu sapa Nabi illa la'natullahi fauqa la'natihim inna la'natullahi sedune la'nati Allah iku fauqa la'natihim ana ing atase laknate para tetangga itu. Summa qala maka nuli ngendika lil ladzi maring wong syaka kang wadul iku kufita cukup sira au nahwau ta saumpamane perkataan kufita itu. Jadi ini napa? Hampir sama ini isinya dari ketika akhirnya orang-orang itu saling pada melaknat tetangga yang menyakiti itu, akhirnya orang itu matur ke Rasulullah, yang saya temui ini dari manusia gimana ini? Orang-orang itu melaknat itu, akhirnya Rasulullah itu mengatakan inna la'natallahi fauqa la'natihim, karena laknatnya Allah itu ya berdasarkan laknatnya orang-orangan itu. Oleh karena itu kalau kita melihat ini, maka posisi tetangga itu sedemikian penting. Apakah kita itu akan disayang oleh Allah ataukah kita itu akan dilaknat oleh Allah? Apakah tetangga kita itu menganggap kita sebagai bagian yang menyakitkan atau bagian yang menyenangkan kan itu? Jadi oleh karena itu kenapa sih ini sedemikian penting? Karena memang untuk menciptakan masyarakat yang damai itu perlu dimulai dari satu skup yang kecil. Tentu yang pertama ya keluarga kan itu, menciptakan satu keluarga yang damai. Kalau keluarga yang damai itu akhirnya bisa menciptakan ketetanggaan yang damai. Kalau ketetanggaan itu tidak bisa damai, maka tentu dalam skup yang lebih luas juga tidak bisa damai kan itu. Dan akhirnya kalau orang-orang itu saling menyakiti, wah tentu itu akan menciptakan satu keadaan yang tidak menyenangkan kan itu. Oleh karena itu kebebasan kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Jadi kita itu memang bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan. Cuman perlu disadari bahwa kebebasan kita itu dibatasi oleh hak-hak sesama kan itu. Kita boleh bersenang-senang di rumah kita, tetapi jangan sampai ketika kita berbuat senang itu ternyata kita menyakiti tetangga-tetangga kita kan itu. Nah itu. Jadi oleh karena itu tepo seliro kalau dalam orang Jawa itu atau tenggang rasa itu jadi penting kan itu. Ya sama misalkan kalau di pondok juga sama kan itu. Koncone sampean turu kan itu. Sampean deres kan api deres itu kan maca Al-Qur'an.
Tapi sama maca Al-Qur'ane buanter to ning cedeke kancane sampean, itu namanya mengganggu kan itu. Jadi sesuatu yang semula bagus itu akhirnya menjadi jelek kan itu. Menjadi jelek. Itulah sebabnya kalau di kitab-kitab, kenapa seseorang itu tidak boleh membaca Al-Qur'an keras-keras ketika di sekitarnya ada orang yang sedang tidur kan itu. Sama, misalkan kita itu di masjid, ada orang sholat, terus kita membaca Al-Quran, sholat itu bagus, membaca Al-Quran juga bagus. Tetapi kalau kita membaca Al-Qurannya keras, akan mengganggu orang sholat, itu menjadi tidak baik. Kalau sesuatu yang baik dan bisa mengganggu orang saja itu oleh Islam dilarang, apalagi sesuatu itu yang sifatnya mubah atau bahkan sifatnya malah dianggap tidak baik dalam agama kan itu. Nah, niki. Makanya tenggang rasa terhadap sesama niku menjadi penting. Ngoten. Itu yang barangkali kita perlu garis bawahi dari hadis-hadis ini. Haddatsana Makhlad bin Malik, haddatsan ceritakan kita sama Makhlad bin Malik, qala kita sama Makhlad. Haddatsana Abu Zuhair, rupanya Abdurrahman bin Maghra. Jadi bapak Zuhair namanya Abdurrahman bin Maghra. Qala kita sama Abu Zuhair, haddatsana Al-Fadl. Ceritakan kita sama Al-Fadl. Sinten sifat Al-Fadl itu yakni Ibnu Mubasysyir, anak lanang Mubasysyir. Mubasysyir. Qala ketika sama Al-Fadl, sami'tu midaqatan saya Jabir yaqulu halin ketika sapa Jabir jaa sawan sapa rajulun seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi halin nglaporaken sapa si rajul ing Nabi ala jari ing atase tetanggane si rajul, fa bainahu qa'idun bainar rukni wal maqami, dan waktu itu Fabaina huwa utai jeung Nabi kuko itu sedang duduk baina rukni ing antarane pojoke Ka'bah wal maqami lan maqam Ibrahim. Idza aqbala nalikane madhep sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam waraahu ana ing burine si Nabi rajul seorang laki-laki wa hale utawi rajul iku muqawimun. Iku muqawim sedang berdiri rajulan seorang laki-laki ali ngatasé ngoten niki. Saya salah ini. Id akbala nalikane madhep sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam baraahu ana ing burine sinjing Nabi ar-rajulu tawi seorang laki-laki wa rajul iku muqamin sedang berdiri. Rupane rajulan seorang laki-laki alai ngatasé Nabi thiabun alai ngatasé rajul thiabun utai pakaian bayadun kang putih indal maqami sedeke maqam Ibrahim haitsu yusalluna nalikane padha salat. Nalikane pada salat sapa wong akeh niku al janaiz ing atase pira-pira jenazah. Fa aqbala mengkono madhep sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala mengkono sapa Nabi bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Fa qala mengkono matur sapa rajul iki. Bi abi demi bapakku anta gi panjenengan wa ummi lan ibuku ya Rasulullah. Manir rajulul ladzi raaitu ma'aka muqawimuka alaihi thiyabu bidun. Manil ladzi saban man tasaban ar-rajul rupane seorang laki-laki alai yaiku rajul raaitu kang ningali sapa ingsun ma'aka beserta panjenengan man utai sabane wong ar-rajul rupane seorang laki-laki alladzi ya rajul raaitu kang ningali ingsun ma'aka dumateng beserta panjenengan muqawi muka kang berdiri di samping panjenengan alai ngatasi rajul iku siapun utai pakaian bidun kang putih. Jadi ada seorang laki-laki yang ketika melihat Rasulullah itu, Rasul itu disertai oleh seorang laki-laki yang bajunya putih. Ternyata yang melihat itu hanya dia, yang lain tidak melihat kan itu. Kala maka nuli itu sahabat Nabi qad ra'aitahu apa toh teman-teman ningali sirahu ing rajul wau, apakah saudara betul-betul melihat tadi seorang laki-laki yang memakai baju putih tadi kan itu? Kala jawab sapa rajul nam ya. Kala mongkon ketika sahabat yang Nabi ra'aita ningali sira khairan ing kebagusan katsiran kang akeh. Zaka uta mongkon ngono rajul yang ali thiyabun bidun itu iku Jibril sallallahu alaihi wasallam Rasulur Rabbi, yaitu utusan pangeran ingsun mazala ora gingsir atau senantiasa sapa malaikat Jibril iku yusi memberi wasiat sapa malaikat Jibril ingsun biljari dengan ketetanggaan hatta donantu sehingga nyono sapa ingsun annahu satune Jibril iku ja'il anastune tetangga iku ja'ilun kang iku wong kang gawe laut ke tetangga miratan apane mewarisi kan itu. Jadi
Ada orang ketemu Rasulullah. Rasulullah waktu itu sedang di Makkah ya, di antara makam Ibrahim sama Ka'bah. Sedang mau menyolati para jenazah. Memang di Masjidil Haram itu, apalagi pas musim haji itu ya, itu kalau habis sholat fardu itu biasanya kita sholat mayit. Jadi orang-orang yang meninggal pas haji itu ya disolati di situ ya, disolati pas habis sholat itu kan, itu sholat ada kuman, sholat mayit pada sholat. Nah pada waktu itu ada orang yang melihat Rasulullah itu diikuti oleh seorang laki-laki yang berwarna, yang bajunya putih kan itu. Orang ini heran, siapa, saya tidak pernah melihatnya kan itu. Akhirnya apa yang dirasakan, yang dilihat oleh seorang laki-laki itu ditanyakan kepada Rasulullah. Dan ternyata dijawab Rasulullah bahwa itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu berkali-kali wasiat. Untuk apa? Agar kita senantiasa berbaik dengan tetangga. Terus setiap ketemu wasiat terhadap itu. Bahkan Rasulullah sampai menduga kenapa malaikat Jibril itu setiap ketemu berwasiat agar senantiasa berbuat baik dengan tetangga, sampai Rasulullah itu menduga ini jangan-jangan nanti bahwa tetangga itu termasuk orang yang berhak menerima warisan gitu. Dan ternyata tidak kan? Tidak. Jadi ketetanggaan tidak menjadikan sababiyah bahwa tetangga itu berhak menerima warisan. Tetapi karena saking seringnya malaikat Jibril memberikan wasiat untuk menjaga hak-hak tetangga itu, sampai Rasulullah memperkirakan itu atau mendugai itu. Ini artinya bahwa sedemikian penting itu ya, menjaga perasaan ketetanggaan itu menjadi penting kan itu. Jadi menjadi penting sekali. Oleh karenanya ya ini, jadi ketetanggaan, pertemanan kan itu, ini harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan sedikit yang menjadikan ketetanggaan dan seterusnya itu menjadi bermasalah kan itu ya, menjadi bermasalah. Bagaimana kalau ternyata kita itu, tetangga kita senantiasa berbuat jahat ke kita ya? Tadi salah satu yang disarankan oleh Rasulullah itu adalah kita protes kan itu dengan mengeluarkan barang-barang agar orang itu tahu. Jadi ini semestinya hanya dalam rangka untuk menarik perhatian orang kan itu. Agar orang itu tanya kenapa seperti itu. Kalau dikasih tahu, oh ini karena tetangga kita jahat, itu kan akhirnya orang banyak melaknat kan itu. Orang banyak melaknat. Tapi itu tidak boleh mengada-ada kan itu. Jadi agar orang melaknat terhadap tetangga kita itu betul-betul tetangga kita jahat terhadap kita. Jangan sampai malah kita yang membuat ulah kan itu. Tetangga kita mestinya baik-baik saja, terus kita protes kan itu, karena kita tidak senang. Oh, itu malah kita yang kena. Karena nanti pada saatnya akan dilaknat oleh Allah kan itu. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita jaga kan itu ya, yang harus kita jaga sehingga ketetanggaan itu tetap bisa berjalan secara baik kan gitu ya. Babu man adza jarahu hatta yakhruja. Babu man utawa nerangake tentang wong adza kang kelarani sapa man jaro ing tetanggane man hatta yakhruja, sehingga metu sapa jar, sehingga akhirnya orang itu sampai pergi karena kita sakiti kan itu. Haddatsana Isam bin Khalid, haddatsana kita sebab Isam bin Khalid. Qala di sebab Isam, qala haddatsana ditani kita sebab Artah bin Mungdir. Qala sebab ngendi sebab Artah. Sami itu bilang tani sun yakni Aba Amir al-Himsi. Saya mendengar ing Bapak Amir al-Himsi. Qala ngendi sebab Abu Amir kana ana Thauban iku yaqulu ketika sebut toban mamin rajulin mamin rajulaini orang saking wong lanang loro yata soromani kang tukar padu napa neng-nengan ya sapa rajulaini fauqa thalathati ayamin ing melebihi 3 hari fayuhliku mongko nuli rusak atau mati sapa ahadu masalah sujine rajulaini. Famata mongko dadi mati karone wa huma khali utawi rajulaini iku ala dzalika ing atase mengkono mati minal musyaramati di dalam keadaan musyaramah atau saking saling tukar padu atau neng-nengan itu illa halaka kecuali rusak karone kecuali rusak sapa rajulaini jamin haliska biani wa ma min jarin ora ana min jarin sing tetangga yadlimu kang zalim sapa jarahu ing tetanggane si jar
wa yaqharuhu lan memaksa sapa jaru ing tetanggane hatta yahmiluhu sehingga ndadekaken apa kedzalimane si jar itu dalika mengkono-mengkono kedzalimane itu ala ayah ruja sehingga yang to metu sapa tetangga yang disakiti itu min manjili saking omahe si tetangga itu illa halaka, kecuali rusak sapa tetangga yang menyakiti itu kan itu. Kalau ada seseorang itu yang zalim, dia banyak membuat ulah, banyak menyakitinya, dan itu dilaksanakan terus-menerus sehingga tetangganya menjadi tidak betah, dan akhirnya tetangganya yang tidak betah itu akhirnya pindah, maka kehancuran itu akan ditimpakan kepada orang yang senantiasa menyakiti tetangga itu kan itu. Nah, niki. Makanya nopo nggih? Ya ini harus betul-betul kita jaga lah. Makanya satu contoh saya kasih tahu sampean, kalau ada kegiatan di pondok ini jangan sampai setelah jam 9 malam itu masih rame-rame kan itu. Karena itu akan menyakiti tetangga kita. Tetangga kita wayahe arep turu kan itu terus sampean sholawatan kan itu. Itu jadi harus kita jaga ya. Makanya kita sudah pamit ke tetangga-tetangga itu, boleh apa tibaan, boleh apa Al-Banjari dan seterusnya. Cuman tetangga minta jangan sampai itu melebihi dari jam 9. Kalau sudah lebih jam 9 itu tidak enak ya, tidak enak dengan tetangga-tetangga kita karena mengganggu, itu akan mengganggu. Ya mungkin sekali 2 kali enggak apa-apa, tapi lama-lama kan merasa terganggu kan itu. Jadi makanya bahkan sampai sudah saya sampaikan tadi kan, orang membaca Al-Qur'an itu kalau dibaca di musola, sementara teman yang lain itu sedang sholat, maka membaca Al-Qur'annya itu harus dilirihkan. Cukup didengar dirinya sendiri. Ngaten. Babu jaril Yahudi, bab ini menjelaskan tentang tetangga yang Yahudi. Bagaimana kalau kita punya tetangga yang Yahudi itu kan itu? Apakah kita juga perlu berbuat baik dengan tetangga kita itu atau bagaimana kan itu? Nah, ini. Haddatsana ceritanya kita sabab Abu Nuaim qala itu sabab Abu Nuaim haddatsana ceritanya kita sabab Bashir bin Sulaiman an Mujahid saking Mujahid qala sapa Mujahid kuntu ana sapa ingsun ing Abdullah bin Amr untuk ana iku ana ing sandinge Abdullah bin Amr wa gulamuhu utawi gulam itu adalah asisten rumah tangga lah, utawi asisten rumah tanggane Abdullah bin Amr itu iku yasluhu sedang mengolah beteti napa istilahnya, jadi memotong-motong itu loh, syatan ing wedhus. Faqala menganuli ngendika sapa Abdullah bin Amr, ya gulam, wahai anak laki-laki kecil, idza faragta nalikane rampung sira, fabda mongko ngalitana sira bijarina kelan tetangga kita al Yahudi. Le, ya ini kalau orang Jawa itu le, kalau orang Jawa Tengah yang gerle kan itu. Cung. Nanti kalau sudah selesai sampean itu memotong-motong kambing itu, kalau sudah selesai tolong ya tetangga kita Yahudi itu kita beri yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena tetangga kita Yahudi itu yang paling dekat. Tolong ukur kedekatan. Kalau kita akan memberikan tetangga kita itu, mana yang paling harus didahulukan? Yang harus kita dahulukan itu adalah yang paling dekat pintunya dengan rumah kita kan itu. Benjing nek jenengan iku kagungan griya, ngarepe ana pintu, mburine ana pintu. Nah, pintu belakang sampean itu ternyata berhadapan dengan pintunya orang tetangga sampean yang belakang itu. Itu kalau sampean punya sesuatu dan sesuatu itu hanya bisa diberikan kepada tetangga jenengan yang satu saja, maka utamakan tetangga yang sudah sampean kirimi baunya. Jadi kita kirimkan yang belakang karena masanya biasanya kan di belakang. Masa masak yang ngarep kan itu kan. Budi mesti kan itu. Nah, tetangga kita di belakang itu kita ateri itu. Jadi itu yang perlu saya sering katakan itu, bahwa memberi sesuatu kepada sesama itu tidak akan mengurangi harta benda milik kita. Karena itu sudah pernah disumpahi oleh Rasulullah, mana qasamalu 'abdin min shadaqah, tidak akan berkurang harta seseorang itu disebabkan karena sedekah gitu. Saya dulu punya teman yang luar biasa, sangat luar biasa. Namanya Mas Saiful Jazil ya, Mas Saiful Jazil. Mas Saiful Jazil itu rumahnya Mantub, Lamongan ya, Lamongan sebelah selatan itu. Waktu itu tahun 94 kita kuliah di S2 di Jakarta itu.
kita kontrak rumah ya, kontrak rumah besar itu. Dari seluruh yang kontrak rumah itu yang PNS masih Mas Jayil, yang lain belum ada yang PNS. Jadi yang PNS saja Mas Jayil itu. Dan Mas Jayil itu sudah PNS dan Mas Jayil masih jejaka, masih belum nikah. Itu Mas Jayil itu kalau dapat gaji, jadi dapat gaji ya, walaupun gajinya waktu itu tidak banyak ya. Itu ketika sudah dapat kiriman gaji, karena Mas Jayil jadi dosen di IAIN Surabaya waktu itu seluruh temennya dilarang masak. Kenapa dilarang masak? Karena Mas Jayil akan masak setiap hari. Untuk teman-temannya, nanti kalau sudah uangnya habis, dikasih tahu, uangnya sudah habis kan itu kan. Kita iuran kan itu. Dan itu setiap bulan seperti itu. Sama perlu tahu, Mas Jazil itu ketika kuliah itu mengajukan beasiswa kemanapun tidak ada satupun yang ditolak. Sampai ketika mengajukan beasiswa ke Kerajaan Arab Saudi. Jadi Kerajaan Arab Saudi itu pernah memberikan beasiswa, syaratnya apa? Hafal Al-Quran. Syaratnya hafal Al-Quran. Tapi kan hafal Al-Quran kan tidak ada sertifikatnya, tidak ada jasanya. Seperti zaman kuliah S1 ini, buktinya saya selesai kuliah S1 ini jasanya. Kalau Al-Quran kan enggak. Al-Quran itu kan untuk mengetahui orang itu hafal atau tidak, kan dites kan itu. Dites. Mas Jazil itu mestinya tidak hafal Al-Quran. Hanya karena anak pondok itu kan biasanya waqiah hafal. Zaman dulu kan gitu kan, kalau tidak dapat kiriman uang dari rumah, baca waqiahnya dipersering kan itu. Nah sekarang kan enggak. Kalau sekarang begitu uangnya habis, langsung ngechat bapak ya, uang saya habis kan itu, langsung terkirim. Kalau dulu kan enggak. Dulu itu telepon enggak ada, ya surat lah, surat bisa berhari-hari kan itu. Maka waqiah biasanya hafal, Al-Mulk hafal. Jadi surat-surat yang sangat terkenal bagi santri itu kan hafal. Nah, ketika Mas Jayil itu dites itu yang ngetes Mas Jayil itu adalah surat-surat yang memang sudah sangat familiar di kalangan santri kan itu. Akhirnya Mas Jayil dianggap hafal. Waktu itu dapat beasiswa setiap bulan kalau tidak salah 350.000 setiap bulan. Ketika gaji PNS masih 80.000. Jadi tinggi lah itu. Ketika sudah dapat beberapa bulan, ada orang yang tidak suka, dilaporkan ke pemerintah Arab Saudi kan itu. Kenapa dilaporkan? Karena Mas Jayil juga sudah menerima beasiswa dari tempat lain kan itu. Akhirnya berhenti kan itu. Tapi seluruh permintaan beasiswa itu tidak ada satupun yang ditolak. Karena apa? Mas Jayil dermawan kan itu. Sangat dermawan. Mas Jayil tidak pintar semestinya. Cuman ya karena orang yang sangat baik itu oleh Allah dimudahkan urusannya. Dulu kuliah 7 semester dari IAIN Tulungagung, terus dia melamar jadi dosen di Surabaya. Itu kan melangkah gitu dari fakultas cabang kok daftar di Indo kan itu dan diterima. Jadi kuliahnya 7 semester, begitu selesai daftar di Surabaya, diterima jadi dosen. Habis itu dia itu pengen ke S2. Apa yang dilakukan oleh Mas Jayil ketika pengen ke S2 itu? Apakah belajar giat? Tidak belajar giat. Ya biasa-biasa saja. Mas Jayil kan belajar atau aras-arasan kan itu. Tapi Mas Jayil itu kirim Fatihah kepada direktur. Jadi direktur pasca perguruan tinggi agama negeri waktu itu di seluruh Indonesia. Itu satu direkturnya, Pak Harun Nasution. Dan Mas Jayil itu kirim hadiah Fatihah kepada Pak Harun itu 1 tahun penuh. 1 tahun, setiap betul sholat. Akhirnya tahun 94 itu Mas Jayil ikut tes bareng sama saya. Sebelah saya tidak kenal kalau Mas Jayil itu. Mas Jayil itu ikut tes, memang nggak pinter-pinter amat lah itu. Akhirnya Mas Jayil itu tidak bisa diterima di Jakarta. Mas Jayil diterima di Surabaya, di tempat dia ngajar kan, karena nggak pinter-pinter amat. Tapi karena karunia Allah, ini ada banyak yang luar biasa memang. Karena memang Mas Jayil itu diimpikan kuliahnya di Jakarta, akhirnya ada temennya, yang temennya kebetulan dia sudah menjadi dekan di Unmu Surabaya, yang diterima di Jakarta. Akhirnya temennya itu petung ke Mas Jayil. Jayil, sama nih ke Jakarta ya, kan sama itu kan masih jejaka. Saya kan sudah punya keluarga, saya sudah jadi pejabat di Surabaya kan itu. Ini tak berikan tiket kan itu. Akhirnya Mas Jayil berangkat ke Jakarta. Jadi mahasiswa di IAIN Jakarta waktu itu. Jadi agak belakangan lah datangnya Mas Jayil itu. Yang luar biasa berikutnya apa? Ketika Mas Jayil itu bimbingan tesis, pembimbingnya 2. Pembimbingnya itu adalah Bu Huzaimah Teyanggo
Taidu Yanggo itu, pakar fikih usul fikih itu, sama Pak Wahib Mukti. Pak Wahib itu asisten direktur Pasca. Bu Huzaimah sebagai pembimbing pertama itu sudah ACC, sudah tanda tangani tesisnya itu, tanda tangani. Itu Pak Wahib itu nggak mau tanda tangan kan itu. Pak Wahib ngomong, ini bab ini sama bab ini harus dirubah total. Kalau nggak gitu nggak saya tanda tangani kan itu. Kalau sampean gimana? Sampai itu dapat 2 pembimbing, yang satu sudah tanda tangan, yang satu nggak mau tanda tangan dan minta untuk dirubah total kan itu. Apakah oleh Mas Jayil dirubah tesis itu? Enggak, dibiarkan aja kan itu. Tapi Mas Jayil itu dari sekitar jam 9 malam itu zikir sampai sekitar jam 10 pagi. Mas Jayil kalau mengajukan beasiswa juga gitu, jadi mesti dikir dari malam sampai pagi itu dikirnya terus itu dikir. Karena memang satu kamar sama saya, satu kontrakan sama saya itu. Dan begitu sudah selesai jam 10 malam itu dia mandi biasanya, begitu mandi langsung ke Pak Wahib itu, ke Pak Wahib Mukti itu, dan ditunjukkan apa yang dilakukan Pak Wahib, ditandatangani loh Pak Wahib itu, tandatangani, akhirnya selesai itu. Jadi Mas Jayil seperti itu, Mas Jayil hebat. Mas Jayil itu bapaknya guru, ya guru biasa lah, guru SD. Itu adiknya Mas Niam sekarang jadi guru besar di Tulungagung, satunya lagi jadi dosen di Surabaya. Jadi saudaranya tiga-tiganya jadi dosen. Tekun-tekun orangnya. Makanya ini jadi apa ya, tirakat itu menjadi penting ya. Tirakat berbuat baik terhadap sesama itu jadi penting. Mas Jayil itu diambil menantu sama Yai, aduh lupa saya, dari Tulungagung, yang mendirikan Yain Tulungagung itu mertuanya. Kalau istrinya namanya Lubna, itu alumni UNER, farmasi ya, farmasi UNER, itu Lubna. Jadi seperti itu. Hanya inilah pentingnya orang dermawan itu seperti itu kan itu. Jadi sementara seperti itu apa yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, marilah kita bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.